Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the webinar with Miss Fania here. I hope everyone is in a good condition. I would like to greet first. How are you today? Great, I'm good. Okay, Masya Allah, great. I hope all of you are in a good condition. Thank you for spending your time to join us with Kelas Kreatif Indonesia. Today, we're going to have a night session. Inshallah, we're going to have a session with Ibu Ima Normalia Kusmayanti, SSMPD. Okay, so before we start, I would like to greet all the participants here. Thank you for joining the session. So, for the following moments, yeah, so we're going to have we're going to share, we're going to learn, we're going to have a session, yeah, with the expert to get inspirations to improve our lessons, yeah. So there will be Ibu Ima Normalia Kusmayanti. Halo Ibu Ima. Halo Iya. Mbak Fanya, aduh mohon maaf ya. Salam kenal nih sebetulnya sama Mbak Fanya. Iya, salam kenal juga Ibu. Ya, Masya Allah. So, before we go to our main session, we're going to ask the participants, yeah, to introduce themselves. So, I give you chance to introduce yourself. You can just introduce your names, your um, where are you from? Yeah, you can just chat on the chat box. So you can just make silaturahim, yeah, inshallah. Okay, so our session today will be about reading between the lines, critical analysis to identify problems and solution. So this topic will be very crucial, yeah, for us English teachers, especially when we deal with reading class or reading comprehension. So hopefully after attending this session, we know how to deal with critical analysis, how to identify problems and solutions, and how to apply this in our classroom context. So today, uh, our session will be a presentation by our keynote speaker. So there will be around 25 until 30 minutes, yeah, for the presentation by Ms. Ima. And there will be also question and answer session. So if you have question, you can also write down your questions on the chat box, and you can also raise your hands. Yeah, there will be specific session for this. So hopefully we can share, and we can also ask more questions, yeah, to get detailed information. Okay, and after the main session, don't go anywhere because we're going to take photo. Yeah, so we will conduct photo session at the end of the presentation, the session. Now, I would like to call Pak Dadan from Kelas Kreatif Indonesia. Let's just know what is Kelas Kreatif Indonesia, and for Pak Dadan, time is yours. Oke, terima kasih banyak Bu Fanya. Mohon izin ya Ibu Bapak, saya dalam bahasa Indonesia saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena semuanya di Indonesia, selamat malam ya semuanya ya. Kalau webinar kemarin tuh yang di British Council, selamat pagi, selamat siang, selamat sore gitu. Kalau ini selamat malam saja. Semoga sehat selalu ya untuk Ibu dan Bapak, learning partners dari Kelas Kreatif Amin. Indonesia. Alhamdulillah malam ini kita sudah memasuki sesi kelima loh untuk kelas from teaching to researching. Kami harap Ibu dan Bapak sudah memiliki pemahaman yang lebih solid ya terkait memulai proses risetnya, PTK-nya dan lain-lain. Alhamdulillah, saya kontak Ibu Ima, Teh Ima saya Ya, panggilnya ya, Teh Ima. Kemudian beliau, hayu kita bareng-bareng gitu ya, belajar bersama dengan ekspertis beliau. Sebagai informasi, Teh Ima, ini proses finalisasi program doktornya atau gimana nih, Teh Ima? Sudah semester akhir kah? Lagi mengembangkan instrumen, wah, Ya, mohon doanya ya, teman-teman. Semoga gampang-gampang susah iya. cepat selesai dan ilmunya bisa ditularkan nih. Prosesnya juga kan dialami sendiri.
Oke, terima kasih Teh Ima, kemudian Teh Fanya. Mohon izin ya Ibu dan Bapak untuk berbagi sedikit terkait dengan kelas kreatif Indonesia. Oke, jangan bosan-bosan ya, karena setiap pertemuan tuh selalu ada yang baru gitu ya dari teman-temannya. Oke, apakah sudah terlihat di layar? Sudah terlihatkah Teh Fanya? Yes, Sudah sudah ya? Pak. Sudah. Oke. Alhamdulillah Ibu dan Bapak malam ini topik kita terkait dengan reading between the lines, critical analysis to identify problems and solution. Ketika berdiskusi dengan Teh Ima boleh dong dibantu bagaimana sih cara mencari itu kan referensi dan menyortir gitu ya referensi tersebut sehingga relevan dengan penelitian kita nantinya. Mudah-mudahan dari yang disampaikan oleh Tima hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sehingga image kalau riset itu susah bisa dipatahkan ya teman-teman semua. Oke, komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia itu ada di bawah Yayasan Kelas Kreatif Indonesia. Komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia itu adalah sebuah personal learning community, personal learning network, communities of practice dibentuk tahun 2008. Alhamdulillah sampai hari ini ya 2024 masih eksis gitu ya di dunia maya terutama ya teman-teman karena kita kegiatan banyaknya online. Sampai dengan hari ini sudah ada 7.000 learning partners yang terdiri dari guru-guru, dosen, mahasiswa, praktisi, dan pemerhati pendidikan. Kalau misalnya teman-teman mungkin di WhatsApp group itu hanya numbers ya. Tapi kalau saya itu insya Allah saya mengetahui teman-teman itu namanya siapa, asalnya dari mana, lembaganya dari mana gitu. Tetapi memang untuk identifikasi siapa nih yang jadi narasumber, siapa nih yang jadi moderator biasanya dari Google Form. Itu kan ketika mengisi Google Form ada pertanyaan apakah bersedia untuk lead sesi, apakah bersedia untuk menjadi moderator. Jadi kalau teman-teman, oh Pak Dadan saya ingin berkontribusi, bukan untuk kelas kreatif ya teman-teman kontribusinya, tapi untuk pendidikan di Indonesia melalui komunitas kelas kreatif Indonesia. Jadi silahkan nanti boleh mengajukan di Google Form. Visinya pengembangan profesional secara informal, kita nggak formal-formal banget gitu ya. Jadi kegiatan itu ya nyantai-nyantai aja gitu, nggak sampai prosedural atau misalnya prosesnya jelimet gitu. Sama Teh Ima aja baru minggu kemarin, sama Teh Fanya itu hari Minggu malam Senin ya, Teh Fanya ya. Malam-malam setengah 10 kalau nggak salah. Teh Fanya bisa jadi moderator, hayu katanya gitu. Jadi alhamdulillah Senin atau Selasa baru kita upload flyernya. Harapannya kita semua menjadi lifelong learner, Ibu Bapak. Karena kan ini hal yang digembar-gemborkan gitu kepada siswa kita, tapi kok gurunya gitu. Jadi kita awali dengan kita sendiri, sehingga nanti bisa menginspirasi juga siswa-siswi kita. Kalau, oh gurunya, dosennya kok senang belajar ya. Jadi akhirnya mereka terinspirasi untuk senang belajar. Harapannya kita bisa melakukan riset, tanda kutip kalau zaman dulu tuh risetnya. Tapi kalau sekarang risetnya udah bener-bener riset ya, karena udah ada 5 sesi nih berkaitan dengan riset. Kemudian media sosial kita boleh di-follow ya, teman-teman. Ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp gitu ya. Cuman komunikasi yang harian itu biasanya kita di WhatsApp setiap pagi. Kalau dicek jamnya boleh jam 3.30 atau jam 4. Insya Allah sudah ada materi. Sabtu Minggu libur ya, itu weekend, hari untuk bersama dengan keluarga. Kemudian, sekedap. Nah, ini rekan-rekan dari pengurus Yayasan Kelas Kreatif Indonesia. Alhamdulillah rekan-rekan itu sering muncul juga karena beberapa kali menjadi moderator, beberapa kali menjadi narasumber. Rekan-rekan pengurus itu terdiri dari dosen-dosen, pengajar kursus, dari dinas pendidikan juga. Jadi berbagai berbagai latar belakang yang cukup beragam. Nah, 2024 kan jargonnya itu bersinergi membangun negeri ya, Ibu dan Bapak, teman-teman semua. Sehingga kelas kreatif itu berusaha mengkontak banyak lembaga untuk kita bersama-sama apa nih yang bisa kita lakukan untuk pendidikan di Indonesia. Kerjasama yang dilakukan sejauh ini sebenarnya masih banyak yang lainnya, cuman ini yang terdekat saja. Kita bekerja sama dengan Universitas Negeri Semarang dan MGMP Bahasa Inggris SMA Kota Bandung. Kayaknya baru 2 minggu atau seminggu kemarin deh kita lakukan offline kegiatan di Cimahi. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung melalui MGMP Bahasa Inggris SMP Kota Bandung. Kita mengadakan workshop dan outbound. Ini hal nggak pertama sih, kami sudah berapa kali mengadakan outbound. Cuman ini sesuatu yang menarik nih. Jadi kan image-nya itu kalau kerjasama itu
ya udah narasumber workshop, kita enggak gitu. Ternyata kita juga bisa memfasilitasi kegiatan yang mendukung wellness, teacher well-being ya kalau di sini judulnya, dari rekan-rekan guru di Kota Bandung. Bekerja sama dengan Transformi, mempersiapkan beasiswa untuk Ibu dan Bapak semua gitu kan, melalui Mastering English Proficiency. Kemudian kami juga bekerja sama, sudah beberapa kali bekerja sama dengan British Council, dan salah satunya baru saja kegiatan di hari Rabu ya kalau tidak salah. 4 rekan di kelas kreatif menjadi narasumber di Teaching English Online Conference, ASEAN Teaching English Online Conference. Jadi kalau misalnya butuh rekamannya untuk dicek boleh. Temanya tentang motivation, itu sangat-sangat menarik. Baru tadi siang itu kami bekerja sama dengan MGMP Bahasa Inggris SMP Kabupaten Sumedang mengadakan kegiatan webinar. Kemudian sebelumnya kami bekerja sama dengan Twinkle, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Cimahi, dengan American Corner ITB, dengan Win Syarif Hidayatullah. Jadi harapannya teman-teman jika, Pak Dadan kayaknya kami bisa nih bekerja sama dengan Kelas Kreatif Indonesia, hayu kita bekerja sama untuk apa nih yang bisa kita lakukan untuk para pendidik yang ada di Indonesia. Upcoming events, ini mungkin yang tidak terdekat, tetapi ini yang sudah dicoba dirancang ya. Kalau misalnya teman-teman berada di grup English Proficiency, itu full, ada sekitar 2.000 lebih para pendidik dan non-pendidik ya yang berada di WhatsApp group, 2 WhatsApp group itu. Dan itu rencananya kita akan melakukan tes IEFR yang kedua atau yang ketiga ya, bukan yang pertama. Jadi pertama dan kedua sudah English Score, kemudian yang kedua IELTS aja sampai berapa kali, 2 kali ya. Jadi ini mungkin yang keempat kalau dalam hitungan itu. Jadi kita akan lakukan lagi, karena kan selama kita melakukan tes yang pertama kan ada proses latihan tiap hari ya. Jadi teman-teman diberikan latihan-latihan grammar, teman-teman diberikan latihan listening. Hari Senin kita mulai dengan vocabulary dan selanjutnya sehingga membuat kita harapannya lebih percaya diri dan mencapai target yang diharapkan. Tentu saja targetnya TIMA C2, C1 ya. Gitu. Harapannya B2 sih minimal gitu ya. B2, C1, C2. Kalau yang kemarin masih B1 ya dinaikkan 1 level. Itu saja ya teman-teman, sedikit perkenalan dari komunitas pendidik Kelas Kreatif Indonesia. Semangat belajar bersama dengan Teh Ima dan Teh Fanya malam ini. Terima kasih. Yeah, thank you, Mr. Dadan. Yeah, so let's join Kelas Kreatif Indonesia. Yeah. Okay, so now let's just move to our main session. By the way, Pak Dadan, should I speak in English or in Bahasa Indonesia? Boleh bilingual, nggak apa-apa. Bilingual, okay. Iya. So let's just get to know our keynote speaker today, ya. So probably ibu-ibu, bapak-bapak here have already known Ibu Ima. Let me introduce first Ibu Ima Normalia Kusmayanti, SSMPD. She is a lecturer in Fakultas Rekayasa Industri, Universitas Telkom. Her background expertise is actually from English education, and she is now lecturing English for global career readiness and also English for academic writing. And her research interests are applied linguistics, curriculum and material developments, computer-assisted language learning. And our topic today, because it's about critical analysis, actually it is also in line with her expertise. Yeah, she has experience in becoming reviewer. So she's a reviewer of article journals, and she's also a reviewer for modul ajar mata pelajaran bahasa Inggris for SMK. Yeah, so hopefully in this evening we will get more insights. We'll learn much from Ibu Ima, and for Ibu Ima, the time is yours. Ya, apakah suara saya terdengar? Teman-teman semuanya, saya akan memanggil teman-teman ya, karena saya yakin di sini semuanya adalah Terdengar, para pendidik. terdengar Miss. Ya, terdengar ya. Oke, sip. Clear. Semoga tidak keberatan ya kalau saya nanti akan menggunakan bahasa, yes, tadi kata Pak Dadan, bilingual begitu. Karena walaupun ranah saya di bidang bahasa Inggris, kalau tadi Mbak Fanya bilang atau Miss Fanya bilang, saya di Universitas Telkom itu tidak ada jurusan pendidikan bahasa Inggris ataupun sastra Inggris ya, teman-teman. Jadi di sana sekarang saya bergeser ya dari English for specific purposes menjadi English as medium of instruction supaya lebih meluas begitu. Nah,
Ini lumayan menarik juga ketika Kang Dadan kemarin berbicara tentang topik yang cukup terstruktur sekali ya sebetulnya sudah disampaikan di kelas kreatif untuk mengajak teman-teman guru melakukan penelitian. Di mana penelitian ini dimulai dari kelas masing-masing. Karena yang saya suka sebetulnya dengan konsep CAR, saya pernah mendapatkan hibah Classroom Action Research 1 kali. Waktu itu problemnya adalah meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk berbicara dengan menggunakan teknik menulis untuk berbicara, right to speak pada saat itu ya. Nah, jadi seperti bernostalgia kembali nih Kang Dedan karena di dunia dosen itu kadang-kadang kita dituntut bukan melakukan penelitian CAR begitu karena diminta keluasan keilmuannya. Namun saya sebetulnya sangat suka sekali dengan CAR karena itu mengena pada keseharian kita, what we are dealing in our classroom, dan kita mengawali penelitian kita itu dengan menanyakan pertanyaan bukan what is the current issues atau what is the current trend ya, tetapi what is going on in my classroom begitu. Nah, di sini saya juga ingin tahu nih, teman-teman coba tolong tuliskan di kolom chat. Kira-kira bacaan terakhir yang teman-teman baca nih, kurang lebih di minggu ini atau hari ini. Kemudian apakah itu berkaitan dengan Classroom Action Research? Boleh, kalau nggak berkaitan juga nggak apa-apa. Tapi tolong dituliskan nih kira-kira apa yang teman-teman baca di minggu terakhir. Mungkin nanti Mbak Fanya bisa bantu saya untuk membacakan beberapa ya, karena tiba-tiba tombol untuk melihat chatnya itu di layar laptop saya menghilang. Oh, ini dia yang muncul. Iya, oke, Begitu siap ya. Nia. Ya, ini ada Mem Diah ya. Ini namanya memang Mem ya. Oke, Mem Diah menuliskan ada Yellow Face by RF Kuang. Itu mungkin sebuah apa kompilasi cerita pendek atau sebuah novel, Mem Diah? Oke, ya, it's a novel ya, karena kelihatan dari judulnya itu tidak mungkin berkaitan dengan penelitian. Baik. Kemudian, self-improvement, You Think and Grow Rich, motivational book ya. Kemudian, nope, it's a novel, the title is The Touch by Daniel Keyes. Ya, betul sekali. Ada lagi yang bisa sharing, some text from English book. Yes, Miss Eka ya, karena sangat cinta dengan students-nya, membaca teks dalam bahasa Inggris ya. Teman-teman terus saja menulis ya sambil diingat-ingat lagi. Kadang-kadang kalau kita baca, walaupun kita asik dengan kontennya, kita seringkali melupakan judulnya atau bahkan melupakan authornya. Kalau misalnya penulisnya itu bukan seorang penulis yang menulis beberapa buku atau kita punya koleksi tulisannya. Seperti kalau di Indonesia saya suka salah satunya adalah tulisan Terelie misalnya ya. Oke, Hello Magazine. Pak Mas Haryadi atau Bu Hari di sini Hello Magazine ya. English Magazine. Oke, and all Reader's Digest. I love Reader's Digest, especially the jokes part ya. The Positive Approach. Ini Miss Relly atau Mr. Relly ini. The Positive Approach juga Rally. motivational book ya. Ada Motivational book. ada juga yang baca jurnal about Right. scaffolding, Bu Sani. Asik. Ya, oke. Scaffolding journal. Wah, mantap banget nih makanan renyah, makanan sehari-hari saya Bapak Ibu sekarang ya. Setiap hari satu jurnal. Baik. Nah, memang kalau tadi saya bisa rangkum, teman-teman di sini itu membacanya itu paling tidak untuk pleasure. Mungkin ada motivational booknya itu berkaitan untuk meningkatkan ini ya, gairah mengajar begitu. Masuknya mungkin ke professional purpose kan. Keluar dari ke rutinitas sehari-hari ingin melihat bagaimana kita kan harus memotivasi siswa kita ya. Jadi mau tidak mau kita juga harus termotivasi. Nah, ini yang ketiga yang biasanya agak mau singa begitu ya. Ketika kita membaca untuk academic purpose dan salah satunya adalah membaca untuk riset. Seringkali kita memang yang saya rasakan ya, terutama itu transisi dari bahasa yang biasanya kita sudah kenal, ringan, cepat kita pahami, begitu ya. Tiba-tiba ketika kita membaca academic writing, bahasanya yang mungkin vocabulary-nya juga, kosakatanya juga misalnya jarang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, langsung kita terkena brain fog ya. Jadi maksudnya tuh ada proses kognitif yang teman-teman alami, yang jujur saya pribadi juga alami ketika switching dari membaca karya sastra kemudian membaca karya akademik. Nah, yang paling penting berikutnya adalah di sini teman-teman tidak berhenti membaca untuk academic purpose, terutama ketika melakukan penelitian, karena teman-teman pun secara bersamaan akan membaca to improve writing, begitu ya. Nah, ini mudah-mudahan sedikit review saja, karena tadi
Kang Dadan menyebutkan beberapa session sebelumnya. Mudah-mudahan teman-teman di sini sudah mengikuti sesi pertama, kedua, ketiga, begitu seterusnya ya. Sehingga bisa melihat keterkaitan atau kesinambungan from the previous materials with today's material. Nah, saya mengambil model classroom action research yang cukup dikenal oleh para guru-guru di Indonesia itu adalah yang disebutkan oleh Bu Luluk pada pertemuan sebelumnya, yaitu model Chemist and McTaggart. Jadi kegiatan yang akan kita lakukan bersama-sama di malam hari ini adalah bagian dari planning sebetulnya ya, bagian pertama. Nah, contohnya di beberapa topik yang telah dijelaskan oleh Pak Fajri, itu kan kemarin kalau saya lihat itu masih bercampur ya dengan penelitian selain dari CAR atau Classroom Action Research. Biasanya Bapak dan Ibu ketika kita menyoroti masalah di kelas, Bapak dan Ibu karena sebelum membaca gitu ya harus menentukan terlebih dahulu permasalahan yang memang sudah dimiliki di kelas masing-masing. Misalnya di sini saya ambil dari bukunya Anne Burns ya yang memiliki kepakaran di bidang action research khususnya di English language teaching. Nah, beliau mengatakan bahwa biasanya dalam classroom action research, guru akan memetakan 4 area. Yang pertama adalah student learning challenges yang akan saya coba kuliti lebih lanjut pada pertemuan ini. Kemudian classroom behavioral management termasuk motivasi dan juga language use. Language use di sini lebih ke language use di kelas ya, yang siswa produksi. Karena kalau misalkan yang guru produksi, itu masuk ke ranah your teaching practice, masuk ke instruction giving. Kemudian yang terakhir adalah teaching context, termasuk misalnya curriculum, kemudian class size, dan biasanya bagaimana kita mengatur opportunities to practice TL, berkaitan dengan ranah yang lebih besar, termasuk contohnya adalah lesson plan. Nah, di sini Burns mengatakan bahwa ketika kita memilih ya satu masalah yang akan diteliti di dalam CAR, harus betul-betul dipertimbangkan, ini juga lagi-lagi disebutkan oleh Pak Fajri sebelumnya, time and effort. Ya, seperti sebanyak apa nih waktu yang akan kita salurkan untuk melakukan CAR. Kemudian, ini yang paling sebetulnya saya sukai, narrow and specific problem, sehingga kita memang bisa memanage permasalahan tersebut. Nah, berikutnya adalah, apakah teman-teman di sini ketika berhasil mengidentifikasi masalah, sudah punya solusi yang akan digunakan, gitu ya. Nah, ini contohnya saja ya untuk membantu kita tadi nanti sedikit praktek critical reading. Misalnya, permasalahan yang saya identifikasi di kelas saya adalah mahasiswa saya memiliki kesulitan ketika menulis descriptive essay, gitu ya. Nah, Burns lagi-lagi menggarisbawahi, ketika kita akan memilih solusi pada permasalahan di dalam CAR, itu biasanya ada 2 metode. Yang pertama, kita akan menggunakan specific activity atau specific task atau a series of activity or task, dan itu biasanya bisa kita langsung implementasikan tanpa kita mengubah kebiasaan yang di kelas begitu ya, atau misalkan lesson plan-nya tidak kita rubah secara total. Atau yang kedua, change in practice atau program. Jadi kalau yang kedua ini, misalnya Bapak dan Ibu biasanya menggunakan pendekatan tertentu di kelasnya. Yang paling sedang ya kalau di perguruan tinggi ini, kita sekarang dituntut untuk menerapkan pendekatan problem based learning, atau kita dituntut untuk menerapkan project based learning begitu ya. Yang sebelumnya biasanya kita menggunakan task based learning. Nah, di situ kan berarti terjadi perubahan bukan hanya specific activity atau task saja ya, teman-teman. Berarti di sini kita nanti solutionnya, kalau misalkan tadi kita akan merubah pendekatan secara keseluruhan, berarti dari lesson plan-nya juga, dari assessment-nya dan lain sebagainya, kita harus merubah total. Nah, dari 2 hal itu kita berangkat. Kira-kira terhadap permasalahan yang tadi, dan itu bisa diselesaikan dua-duanya, baik hanya specific activity atau task, ataupun tadi merubah total ya dari sisi pendekatan yang diambil. Nah, apa yang harus kita lakukan? Misalnya, saya belum tahu sebetulnya mau solusi seperti apa, karena yang biasanya terjadi di lapangan adalah kita bisa mengidentifikasi masalah dengan cepat, begitu ya, karena yang kita lihat, kita observasi, kemudian kita ambil satu saja. Nah, dari situ kadang kita juga masih bingung kalau misalkan kita masih kurang exposure, atau misalnya kita juga masih minim recent knowledge about solutions to that problem. Jadi berarti
di step berikutnya adalah kita acquire knowledge. Kita nanti ingin melihat apa ya yang telah dilakukan oleh guru-guru lain atau para pakar di bidang second language writing begitu ya, atau misalnya di konteks ESL ataupun EFL, kalau misalnya kita menghadapi siswa atau mahasiswa yang kesulitan dalam menulis deskriptif. Nah, Burns menggarisbawahi sebetulnya ketika kita acquire knowledge itu paling tidak ada 3 cara. Ada consulting the literature, ya, kemudian ada melibatkan, boleh ngobrol kan dengan sesama rekan sejawat ya, atau kebetulan teman-teman di sini ada yang kebetulan sedang kuliah S2 atau sedang kuliah S3, bisa juga berkonsultasi dengan dosennya ya, atau di sini para guru kan kebetulan di forum kelas kreatif Indonesia ya, bisa berbagi pengalaman. Biasanya kalau misalkan mahasiswa itu aku tuh suka pusing nih baca tulisan mahasiswa, dia tuh maksudnya apa ya gitu. Saya capek nih kadang-kadang kalau kasih direct feedback. Kalau 10 siswa sih nggak apa-apa ya. Tapi ini tiap pertemuan saya ngasih feedback 120 short essay. Lama-lama bukan hanya tangan saya atau ketika saya yang pegal begitu ya. Otak saya juga jadi mumet, something like that. Jadi bisa melalui dialog. Dan yang berikutnya adalah tanpa konsultasi dengan literatur terlebih dahulu, misalkan langsung saja menyiapkan misalnya kira-kira, oh saya tahu apa yang harus saya lakukan, bahan-bahan yang harus disiapkan. Nah, saya akan menggarisbawahi consulting the literature tentunya ya, karena judulnya juga critical analysis in reading ya begitu. Nah, terkait dengan literature untuk classroom action research ada 4 literature yang bisa teman-teman di sini explore. Yang pertama adalah books, tapi nanti juga akan saya kasih contoh books seperti apa yang cocok untuk dibaca. Kemudian journals, article, database di sini yang dimaksud itu seperti yang diperlihatkan oleh Pak Fajri pakai semantic scholars ya, pakai science direct itu masuk ke dalam database. Internet mungkin di sini saya akan lebih spesifik ke digital tools ya. Karena kadang kalau misalnya kita menggunakan internet, Google Scholars, walaupun sebagian orang masih mengatakan itu cukup have a good quality, dengan nanti akan saya share dengan teman-teman apa saja kriteria a good quality of literature, bisa saja. Namun kalau sekarang karena zamannya sudah 13 tahun dari Anne Burns menulis bukunya itu, saya melihat bahwa kita bisa menggunakan aplikasi untuk mengkerucutkan ya, kira-kira apa bahan bacaan, books, jurnal, namun biasanya yang saya tahu AI di sini lebih banyak mengkompilasi journal articles ya dibandingkan dengan mengkompilasi books atau menyebutkan database lainnya. Nah, read between the lines teman-teman. Ini sebetulnya saya gunakan untuk eye-catching title karena read between the lines itu cocoknya digunakan untuk membaca sebuah karya sastra. Karena karya sastra itu selalu memiliki makna ganda ya. Namun tidak dengan academic writing. Bahkan tidak boleh kita menggunakan bahasa, bahkan ya saya sempat ditegur oleh profesor saya tuh ketika saya menggunakan adjektif. Ima, ini adjektifnya tuh kurang pasti begitu ya. Jadi harus memilih adjektif yang lebih pasti supaya kamu terlihat lebih pede dengan statement yang kamu berikan. Nah, ini sebetulnya membawa di dalam ranah membaca akademik, read between the lines itu artinya membaca lebih teliti ya sebetulnya, bukan membaca untuk mencari makna yang ganda. Karena critical analysis ini sendiri, teman-teman, sebetulnya kan kita transforming, kita mentransforming dari reading just simply to get information, ya kan? Kalau kita dengan siswa kita tuh kan kebanyakannya reading comprehension itu taking literal information ya. Jadi kalau misalnya dari Bloom's Taxonomy kan what is the text about begitu ya? Atau misalnya the man is wearing 3 colors of clothes misalnya. Ayo coba sebutkan warna apa saja yang didapat dari teks bacaannya. Nah, ketika critical reading, kita tidak lagi hanya sebatas mendapatkan informasi, tetapi kita akan menentukan apakah informasi tersebut worth it for us to be a part of us atau tidak. Nah, di situ memang ini merupakan proses kognitif yang sebetulnya nanti mudah-mudahan kelas kreatif di sini akan mengadakan pelatihan bagaimana kita meningkatkan metakognitif skills kita ya. Sehingga ketika kita melakukan critical reading, yang on sebagai pendidik itu adalah metakognitif kita gitu ya. Ini nih, oh kalau begini ini yang harus dilakukan, ini yang harus dilakukan begitu. Yang akan terlihat dalam observable behavior ya. Nah, di sini kata kuncinya engage more deeply with the text, assess the validity of arguments, and understand the broader context surrounding the materials ya. Nah,
Kalau saya lihat itu pertama engage more deeply. Jadi bukan hanya selesai baca, udah ngerti, nulis, that's it ya. Tapi kita lihat lagi dan yang paling penting kita hubungkan dengan tadi permasalahan yang sudah kita identifikasi dan solusi yang sedang kita cari untuk CAR kita itu. Ya. Nah, ini 4 quality yang menurut saya masih make sense karena banyak sekali di luar sana teman-teman references tentang kriteria for evaluating literature resources apa saja. Saya mengambil dari Solbach di sini ya karena simple, tidak terlalu banyak, and doable ketika kita melakukan, bahkan kita lakukan ini sebelum kita membaca. So this is a critical analysis in pre-reading, begitu ya. Jadi ini adalah critical analysis yang dilakukan sebelum kita membaca. Yang pertama adalah quality. Jadi ketika kita melihat how good the literature you are reading, pasti teman-teman kalau misalnya mau baca buku atau misalkan yang paling dekat dengan dunia akademik itu membaca jurnal artikel, ada 2 jenis jurnal artikel. Yang pertama adalah konseptual dan yang kedua adalah empirical ya. Nah, konseptual itu kan ternyata isinya adalah the author's opinion ya. Yang mungkin dia memasukkan hasil-hasil penelitian orang lain, namun di dalam tulisannya itu tidak ada hasil penelitian yang bersangkutan gitu ya. Jadi dia itu hanya meramu semua past research. Dan kalau yang sekarang cukup terkenal di dalam konseptual, kemudian dihubungkan dengan empirical, mungkin beberapa teman-teman di sini sudah mengenal ada jurnal artikel yang menggunakan frasa a systematic review, ya, kalau tidak salah nih. A systematic review itu adalah perkawinan antara konseptual dengan empirical, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ketika penulis itu memberikan argumen atau klaim, apakah dia juga menyajikan warrant yang cukup atau evidence yang cukup. Dan kemudian yang berikutnya ini yang sering saya temui pada jurnal-jurnal di Sinta ya, mohon maaf nih saya mention one of sebetulnya prestigious national journals di Indonesia ya, atau misalkan dengan level yang berbeda. Saya sering melihat begitu di referensi listnya itu kadang-kadang bukan layoutnya tidak rapi ya teman-teman ya, itu kan bisa diperbaiki begitu. Tapi ketika saya ngecek literaturnya, kemudian saya klik linknya, kadang-kadang website URL-nya itu tidak akurat ya, jadi tidak aktif ketika diklik. Nah, padahal kan kalau researcher atau penulis yang baik-baik itu dia memastikan referensinya itu bisa digunakan oleh the next researcher juga seperti itu ya. Berikutnya adalah yang terakhir, nah ini kan kedalaman dan keluasan, berarti itu mengharuskan teman-teman juga melihat bukan hanya membaca dari satu artikel saja ya, justru ini yang nomor terakhir ini saya merasanya itu bisa dilakukan ketika after the reading ya. Nah berikutnya adalah, nah ini contohnya, kalau misalnya teman-teman lihat ya, kalau Ann Burns itu mengatakan books yang harus dibaca oleh guru ketika akan melakukan CAR, itu baiknya adalah handbook atau guidebook gitu ya. Yang biasanya misalnya diterbitkan oleh Cambridge yang biasa kita kenal ya. Kemudian ada TESOL ya. Kemudian ada Routledge ya, beberapa prestigious publisher seperti itu. Nah, yang seperti ini karena di dalamnya itu author biasanya menggabungkan antara konseptual dengan empirical. Ya, ada beberapa author yang hanya menyatakan opininya saja, namun opininya itu berdasarkan biasanya dari penelitiannya dia sendiri, begitu. Dan kita langsung tahu kalau di buku-buku seperti ini, teman-teman, kepakaran keilmuan yang kita kalau mau mencari siapa ya pakar di bidang ilmu yang tadi, misalnya descriptive writing, dan saya kan belum memetakan itu termasuk dalam ranah akademik atau non akademik ya, karena kan descriptive writing bisa di dua-duanya. Nah, itu siapa begitu ya. Jadi biasanya di handbook ini kita bisa mengenal seorang pakar di bidang yang nanti akan kita cari solusinya itu. Berikutnya adalah, nah ini yang paling penting, kadang-kadang kalau misalnya ada author yang sering menyampaikan penelitian-penelitian terdahulunya tanpa dibandingkan dengan hasil orang lain, kita juga jadi worry ya, berarti dia terlalu bias nih, terlalu menitik beratkan pada penelitiannya. Karena author yang baik itu, dia bisa membandingkan paling tidak 2 dengan 3 peneliti lainnya untuk memastikan bahwa hasil penelitiannya itu adalah valid ya. Nah, kemudian yang paling penting adalah bagaimana si author tersebut memunculkan argumennya. Berarti kalau saya lihat itu nanti teman-teman melihat patterns ya. Apakah dia cukup konsisten ketika dia menulis tulisan pertama, tulisan kedua akan semakin terlihat gaya bahasa authors tersebut ya.
Oke. Kemudian berikutnya Miss Fanya nanti tolong kasih tahu kalau misalkan the 25 have passed so fast. Nah, karena tadi saya akan meneliti tentang writing ya teman-teman ya, baiknya kita langsung melihat karena dan konteksnya adalah EFL. Di dalam jurnal-jurnal yang ada, ternyata konteks EFL itu masih jarang sebetulnya yang dikompilasikan dalam satu jurnal tertentu. Seringnya adalah yang sudah cukup kokoh itu ESL. Walaupun ada perbedaan terhadap dari sisi exposure, dari sisi pendekatan, dari sisi filosofi juga ya teman-teman ya, ketika kita melihat ESL dengan EFL, namun untuk melihat bagaimana misalnya metode atau activity atau task tertentu ya sudah diimplementasikan dalam konteks ESL itu, maka kalau misalkan teman-teman di sini tertarik pada writing ya saya sarankan 3 jurnal ini. Nah, cuman beratnya teman-teman kalau kita tidak terhubung pada institut tertentu, biasanya banyak jurnal yang berbayar. Lumayan mahal sekali, satu artikel itu bisa sampai $50 atau sama dengan 600.000 ya. Jadi saya juga tidak tahu nih kelas kreatif Indonesia apakah nanti one day bisa juga kerjasama dengan satu database yang khusus untuk ILT ya, karena itu ada. Sehingga nanti guru-guru di Indonesia ini bisa memanfaatkan sumber-sumber tersebut. Nah, berikutnya adalah, nah ini, jadi banyak sekali bersama teman-teman saya juga kalau tadi saya tidak menggunakan apa namanya databases, kemudian jurnal yang berkaitan dengan writing, kita seringkali stucknya itu pada, wah ini kok ditulisnya udah 2001 ya, masih relevan nggak ya gitu sekarang 2024 ya. Wah, lumayan. Makanya that's why tetapi satu hal kunci utama adalah kalau kita lihat bahwa tulisan yang kita baca, walaupun itu adalah 2001, tetapi secara terulang, misalnya ya, dia dikutip oleh orang banyak dan lain sebagainya, menurut saya masih relatable. Apalagi kalau misalkan tadi berhubungan dengan deskriptif essay ya, yang kalau saya lihat itu di Indonesia ini teman-teman sudah beralih bukan ke deskriptif essay, ramenya itu argumentative essay. Jadi kalau saya type essay dan konteksnya adalah Indonesia, banyak sekali penelitian yang munculnya itu adalah argumentative essay. Baik itu di tingkat sekolah menengah atas, ataupun terutama argumentative essay ini muncul kalau misalnya partisipannya adalah college student, begitu ya. Nah, terus kita juga harus teliti ya ketika walaupun itu penelitiannya tahun 2022, kadang ada authors yang masih memasukkan apa namanya referensi-referensi yang due date-nya itu more than 10 years seperti itu ya. Nah, tadi lagi-lagi kalau misalnya Bapak dan teman-teman di sini ingin melihat is he or is she leading in his expertise, nah saya sarankan tadi handbook dengan guidebook itu yang betul-betul bisa memberikan verifikasi akurat. Nah, ini maksudnya, kalau teman-teman masuk ke database seperti Science Direct atau Semantic Scholar yang saat ini saya sering gunakan, nah Semantic Scholar juga sama ya dengan Science Direct, jadi tidak semua artikel abstrak pasti available. Ya, di database ini abstrak pasti semua tersedia. Tetapi nanti ada yang berbayar atau tidak berbayar. Kenapa? Karena Science Direct dengan Semantic Scholar kan database. Jadi bukan jurnalnya langsung ya, teman-teman. Jadi mereka itu kalau misalkan di jurnalnya free, mereka kan kita bisa mengunduh versi full artikelnya. Tapi kalau enggak, ya enggak gitu. Nah, ini yang paling penting. How much should I read? Betul tidak? Kalau misalnya teman-teman itu kayak seperti saya nih, descriptive writing. Saya sudah kenal nih sebelumnya. Terus saya ingin tahu sebetulnya descriptive writing itu kalau dalam konteks universitas, biasanya dalam riset proposal ya, masuk dalam metodologi kan, to describe research, instrumen dan lain sebagainya. Itu kan maksudnya ke descriptive writing ya, seperti itu. Wah, tapi dalam konteks itu masih jarang nih, belum saya tahu. Berarti kan I have to really search more than I thought ya. Tapi ini juga teman-teman memang yang how much should I read ini selalu menjadi kendala, termasuk saya sendiri ya. Karena saya sempat dikomentari oleh profesor saya, stop reading and start writing. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi berhenti baca dan mulai menulis begitu kira-kira ya. Nah, ini biasanya kalau saya ingin membatasi
Oke. Karena kan kalau saya cari Science Direct sampai beratus-ratus. Saya cari di Semantic juga sampai kadang-kadang beribu-ribu ya kalau kita tidak mengerucutkan kata kuncinya. Nah, satu AI yang saya gunakan saat ini adalah Site.ai. Site.ai ini dia bisa merangkum ya, dan ini konteksnya adalah akademik. Jadi agak berbeda dengan ChatGPT. Kalau ChatGPT, teman-teman, saya pernah ya mendapatkan banyak referensi dari ChatGPT, tapi ketika saya cek apakah itu judul artikelnya ada, ternyata nggak ada. Jadi saya sampai copy paste begitu di apa namanya di Google ya, nggak ketemu sama sekali. Ini dari mana ChatGPT ini mendapatkan judul artikel tersebut? Nah, akhirnya saya cari ya, AI ini masuk ke dalam list yang direkomendasikan oleh Kemendikbud, salah satu generative AI. Jadi perlu diinformasikan juga teman-teman, kalau di dunia perguruan tinggi ini baru hari ini kalau di kampus saya disosialisasikan kebijakan pemerintah tentang penggunaan generatif AI di perguruan tinggi. Karena jujur menurut saya generatif AI ini very disruptive in term of akademia ya. Tapi kalau misalkan di dunia sastra menurut saya sih masih belum ya, masih belum terjamah begitu. Nah, ini yang teman-teman lakukan ketika membaca. Tadi itu sebetulnya sebelum membaca ya. Banyak sekali kan ya critical reading yang critical analysis yang dilakukan sebelum membaca ya. Sekarang ketika ketika membaca, teman-teman lakukan preview. Di sini saya ambil dari Dr. Zonis ya. She's actually an expert from Harvard University. Saya suka dengan cara penjelasannya. Nah, satu hal yang teman-teman lihat itu dari rupa dulu. Prefatory material ini maksudnya adalah dari judul. Kalau misalkan saya tadi judul kan descriptive writing ya, atau descriptive essay. Kadang-kadang saya tuh orangnya juga gampang tertarik dengan istilahnya tuh kayak judul artikel yang lain. Nah, aduh argumentatif, apa saya ganti aja ya? Tapi kan siswa saya punya masalahnya dengan descriptive essay, begitu ya. Jadi kita memang harus konsisten, tidak berubah-ubah. Kemudian annotate. Annotate itu tadi ada beberapa aplikasi yang bisa teman-teman gunakan seperti sebetulnya Microsoft Word juga bisa ya kalau kita rubah dari PDF ke Word atau langsung di bukan I love you PDF ya, tadi Kang Dadan memberikan sebetulnya mungkin tadi saya lupa ya. Jadi nanti ketika baca artikel PDF itu di sampingnya tuh kita nulis mencatat gitu ya, kita pakai simbol terus kita langsung bertanya. Kalau pas nggak ngerti nih kalimatnya buletin ya, ini apa sih maksudnya begitu ya, dan begitu seterusnya. Outline, summarize, dan ini ada kata analyze di sini ya. Maksudnya adalah outline ini ketika kita baca, biasanya kalau jurnal artikel kan sudah fix ya teman-teman, ada introductory, kemudian ada literature review, ada methodology, ada discussion, kemudian ada conclusion. Tapi ada juga teman-teman ternyata artikel jurnal itu di mana introduction dengan literature review digabungkan ya menjadi satu di bagian pertama, kemudian yang kedua baru metodologi. Terus ke apa namanya discussion sama finding dan discussion juga ada yang digabungkan seperti itu. Jadi kita juga melihat skeletonnya terlebih dahulu untuk membuat outline-nya. Nah, ini sebetulnya paling sulit teman-teman. Bagaimana caranya kita merangkum setiap bagian yang kita baca hanya dalam satu kalimat saja. Nanti kita akan cobanya pas baca abstrak ya teman-teman ya. Dan kemudian menganalisis di sini adalah kita merefleksikan kembali tadi itu penulisnya itu memberikan argumen apa. Nah, kalau kita membaca artikel dengan tema yang sama, kita nanti akan melihat repetition, pilihan kata-kata, kemudian pola. Pilihan kata-kata di sini nanti kita akan membentuk ada terminologi yang akan kita gunakan nanti dalam laporan CAR kita atau dalam dalam laporan CAR kita. Bahwa misalnya ketika kita membicarakan tentang descriptive essay, ada term-term khusus nih yang biasanya digunakan khusus dalam descriptive essay, tidak digunakan dalam argumentatif atau explanatory. Nah, ini contohnya teman-teman. Kalau yang tadi yang pertama ya, preview, kita kan melihat. Nah, saya melihat nih, karena konteks saya adalah college student ya, ada muncul nih, ya saya akan pakai pen mungkin ya. Di sini ada muncul ya, oh ternyata ada mind mapping teknik nih. Nah, ini mungkin ya bisa saya jadikan solusi. Nah, tadi kan saya lagi nyari solusi ya. Karena ini sudah digunakan dalam konteks EFL college student. Nah, cuman saya harus berhati-hati karena di sini belum disebutkan descriptive essay-nya. Di sini baru English writing ability saja, ya. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa CAR itu bukan experimental study ya, tetapi it's okay untuk kita membaca referensi. Justru bagusnya itu adalah dari experimental study. Kenapa?
Karena dua poin, replicability sama generalisasi, ya. Karena satu hal yang saya ingat, CAR itu harus solusinya harus bisa diuji cobakan atau testable, begitu ya. Tetapi tidak boleh kita memiliki hipotesa karena itu sudah di ranah eksperimental riset, begitu ya. Nah, ini berarti bisa saya pertimbangkan, begitu ya teman-teman ya. Terus kita cari nih, dia mengatakan apa? Oke, ini dia compare before sama after ya. Kemudian, oh dia juga ternyata compare self-efficacy. Nah, kalau misalkan kita tidak akan memasukkan self-efficacy, kita hanya mau mengukur hasil dari students result writing, kita bisa lewat saja. Jadi kita nanti fokus ketika membaca bagian finding dengan discussion teman-teman pada finding yang pertama saja. To save times, ya, untuk menghemat waktu. Nah, kemudian di sini, dia research instrumennya banyak nih teman-teman. 4 lesson plan. Berarti di 4 pertemuan ya. Pre-test dengan post-test. Kemudian ada self-efficacy questionnaire. Oke, kayaknya saya nanti akan melihat pre-test dengan writing test performance-nya itu kan seperti apa. Oke. Nah, kemudian dia menggunakan statistik. Nah, findings-nya adalah mean, higher. Oke. Ya, kemudian nomor 2 akan saya abaikan terlebih dahulu. Kemudian di sini kayak sarannya adalah using mind mapping technique to improve ability. Oke, saya nemu satu paper di mana misalnya ini termasuk dalam metode ya, atau misalkan change the way things that I do ya. Karena nanti ketika menerapkan mind map teknik ini pasti teman-teman harus merubah lesson plan-nya gitu ya. Jadi bukan poin hanya task atau activity saja ya semuanya. Oke, got it. Berarti kita akan lanjut nih. Oke, tadi bisa cukup dipahami ya teman-teman ya? Kalau dari reading tadi ya. Oke, ini baru dari satu artikel. Nah, after reading sebetulnya, after reading ini kan teman-teman membaca tidak hanya dari satu artikel. Tadi akan menemukan 1, 2, 3, minimalnya 2 ya, 2 artikel. Supaya bisa mengkontekstualisasikan. Kira-kira kalau misalnya tadi kan konteksnya tuh di Lao ya. Nanti akan saya munculkan satu contoh lagi sebentar lagi teman-teman, sehingga nanti kita bisa membawa kalau konteksnya di Indonesia itu kayak gimana ya, gitu ya, kalau misalkan nanti mind mapping itu akan diimplementasikan. Nah, kemudian teman-teman nanti akan membandingkan temuan paling tidak di dua penelitian ini. Apakah ada yang belum dilakukan dan itu menjadi celah atau teman-teman tidak apa-apa dalam CAR ini betul-betul mereplikasi sebagian atau secara keseluruhan. Tuh ya. Nah, ini contohnya ya. Ini di sini ada dia mind mapping, oke. Ini juga sama, tidak langsung spesifik deskriptif, tapi di sini sudah disebutkan ya, kalau mind mapping itu hanya menjadi pre-writing tool, ya. Sedangkan di sini, di dalam judulnya ya, kita belum mengetahui dia menggunakannya sebagai pre-writing tool atau during writing atau justru sampai ke after writing. Kita harus baca keseluruhannya. Begitu ya. So, di sini paling tidak kita bisa menarik kesimpulan, kita tunggu dulu ya, kita baca hasilnya dulu, tadi kan positif. The mean score of the experimental, blah, 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 level of significant. The comparison show, using mind map strategy, di sini eksperimentalnya could improve their essay writing significantly better. Oh, oke. Artinya, misalnya, kalau kita sudah menemukan paling tidak 2 penelitian dilakukan dengan menggunakan mind mapping teknik, teman-teman, maka kita langsung boleh menggunakannya menjadi sebagai salah satu solusi. Karena saya ingat sekali yang dikatakan oleh Prof. Aan. Prof. Aan itu adalah seorang dosen UPI yang setiap tahun kita undang ke Universitas Telkom untuk membimbing dosen-dosen melakukan CAR, Classroom Action Research. Ya. Karena satu hal yang harus kita ingat, CAR itu bukan untuk mengetes apakah that a method, a strategy, atau a task itu is effective or not. Bukan. Tapi it's actually, we have taken a successful strategi, task, dan method, and we use that in our class. Dan kita ingin lihat apakah hasilnya sama, berbeda, tidak, sama sekali berlawanan, atau lain sebagainya. Begitu. Jadi kalau yang saya pahami ya teman-teman ketika mengerjakan CAR ini, CAR kan itu turunan atau
masuk ke ranah inquiry research ya, teman-teman. Tetapi memasukkan unsur kuantitatif ya. Nah, ini pentingnya teman-teman ketika kita consult literature, membantu kita fokus pada area tentunya ya. Dan yang paling penting adalah kita akan sangat yakin terhadap terminologi yang akan kita gunakan dalam CER kita. Kemudian berikutnya adalah kita mendapatkan inspirasi teman-teman. Bagaimana kita akan mendesain CER kita, mengumpulkan data, dan menganalisa data. Kemudian kita juga mempertajam bahwa hasil dari CER kita itu bisa dibandingkan dengan hasil penelitian yang sudah ada dan itu menjadi bagian dari theoretical framework yang sudah muncul dalam ranah ESL Second Language Writing ya. Kemudian kita juga memperbaiki selama ini kalau kita mengajarkan writing mungkin kita sudah mengatakan proses ya. Ternyata selama ini kita masih produk ternyata. Karena kapan kita mengecek tulisan siswa, kemudian memberikan feedback, suruh ditulis lagi, menjadi draft 1, draft 2, draft 3, pasti salah satu kendala atau sering sekali yang rekan saya katakan adalah ini tidak masuk ke dalam lesson plan, tidak akan cukup waktunya gitu. Kemudian kita juga menghubungkan bahwa apa yang kita lakukan just to simply help our student with their descriptive essay itu menjadi bagian dari solusi, mempertajam, memberikan keyakinan yang lebih ya. Kalau misalkan nanti saya lihat, Miss Siti, saya berhasil loh di di mind map itu, tapi dengan beberapa kondisi-kondisi tertentu dari CER kita. Kalau gitu, Miss, saya coba di dalam konteks saya nih. Tapi saya nggak akan pakai mind mapping untuk descriptive writing, karena di siswa saya bukan descriptive writing permasalahannya, tetapi dalam writing yang lain. Dan kemudian dan itu kalau itu terjadi, berarti teman-teman udah dapat yang poin nomor 7. Jadi ternyata mind mapping yang saya pilih sekarang ini bukan hanya bermanfaat untuk membantu siswa saya saja ya, tetapi itu juga bisa memberikan inspirasi untuk teman sesama guru lainnya mengimplementasikan teknik tersebut. Begitu. Ya, sekian dari saya, Mbak Fanya dan teman-teman. Silahkan kalau misalnya ada diskusi ya, saya persilahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah. Thank you so much, Ibu Miss Ima ya. Jadi saat ini banget ya, kontekstual. Saya jadi ingat ini, Miss, reading the lines itu mungkin ada kaitannya juga dengan kemampuan synthesizing ya. Synthesize ideas from different sources. Like, Enggak, Miss. Jangan salah arti ya. Reading between the lines itu mencari makna yang tidak mencari makna tersirat. Tapi itu tidak applicable ya dalam academic writing. Ini hanya eye catching untuk title aja. Makanya tadi saya klarifikasi ya. Makanya tadi saya klarifikasi. Oke, nah ini ibu-ibu Bapak boleh ya, kalau yang ingin bertanya boleh diketik di chat box atau mungkin bisa langsung raise hands. Dan Bapak Ibu juga boleh turn on kameranya dan bisa menggunakan background kita malam ini ya, Kelas Kreatif Indonesia. Dan untuk informasi ini, Bapaknya, kalau ada teman-teman di sini tertarik membaca 3 buku yang tadi saya tampilkan ya, nanti saya akan sharing dengan Kang Dadan barangkali ya. Jadi nanti dari kelas kreatif silakan dibagi kepada guru-gurunya, terutama CER yang tadi konteksnya dari LT. Walaupun bukunya tahun 2010 ya teman-teman, tapi menurut saya karena konteksnya adalah bahasa Inggris, itu lebih applicable untuk guru bahasa Inggris tentunya ya. Tapi kalau misalnya yang lebih umum, saya sarankan membaca bukunya tadi Jacobs and 2016. Nah, itu lebih umum karena mereka berdua itu mengembangkan model dari yang 4 tadi ya, yang planning dan sebagainya, mereka mengembangkannya menjadi 6 step leader gitu. Iya. Oke, nanti untuk ibu-ibu, bapak yang tertarik tadi ada buku yang di-share oleh Miss Ima, boleh ya, insya Allah semoga nanti bisa saling berbagi, Miss Ima. Boleh yang ingin ditanyakan, boleh raise hand langsung nih. Ibu-ibu, bapak-bapak di sini ada yang tertarikkah ingin melakukan classroom research? Iya. Dan Mungkin satu lagi tadi ya digital lagi. Critical reading juga bisa saya share walaupun konteksnya untuk postgraduate students, tapi saya pikir
itu bisa teman-teman baca, apalagi kalau misalkan tertarik untuk mempromosikan ya critical reading di kelasnya masing-masing. Karena di situ ada step-stepnya dan mungkin bahasanya itu bisa disederhanakan karena penulis sangat baik gitu ya, seperti memberikan framework untuk langsung teman-teman gunakan di dalam kegiatan kelas. Mhm. Oh, di sini ada pertanyaan dari Pak Erwin Syahril Mubarok. Bagaimana dan apakah ada kaitannya topik kita sekarang dengan cara guru dalam menjelaskan cara menjawab reading comprehension untuk siswa? Bagaimana dan apakah ada kaitannya topik kita sekarang? Oh, apakah topik yang sedang kita bahas nih di webinar ini ada kaitannya dengan cara guru menjelaskan atau cara menjawab reading comprehension? Karena ini berhubungan juga mungkin critical reading bisa diaplikasikan ya di reading comprehension. Bagaimana? Sebetulnya reading comprehension itu kan memayungi dua. Yang pertama literal reading dan critical reading. Nah, mungkin di sini Pak Erwin harus memperjelas lagi konteks membantu siswa menjawabnya itu dalam tujuan apa nih? Literal reading atau critical reading. Biasanya kalau di apa namanya American School ya, karena pengalaman saya berkenalan dengan critical reading ini masuk ketika saya menjadi SMA ya, kelas 1 SMA. Berproses di junior high itu critical reading sudah ada, namun tidak sebanyak bobotnya ketika di SMA. Nah, saya melihat buku ajar yang kemarin saya review begitu ya, di SMK itu bahkan critical readingnya belum masuk begitu. Jadi masih literal reading. Jadi reading just to get the information. Nah, bahkan jadi terbalik. Kadang-kadang pemahamannya itu ketika bertanya what do you think about the topic dan lain sebagainya seperti pre-reading activity ya, itu bisa sebetulnya menjadi bagian dari critical reading dan ditanyakan setelah mereka membaca gitu. Dan itu bisa menjadi salah satu reading comprehension critically. Gitu mungkin Pak Erwin ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Iya. Oke, terima kasih Miss. Lalu di sini ada Ibu Eva yang tadi menanyakan buku. Iya Miss, mungkin Oh bisa iya, dijelaskan lagi. ya, tenang. Oh, Miss Eva mau capture atau nanti saya kasih ke Kang Dadan. Jadi ada 3 judul ya, silahkan. Tapi mungkin untuk yang kalau tidak salah yang leader itu dia di scan dari rekan sayanya, jadi agak kurang bagus kualitasnya. Tapi kalau misalkan yang tentang critical reading itu clear banget ya, karena it's a free book ya. Mm-mm. Iya, boleh nanti insya Allah Pak Dadan juga akan share ya. Ada pertanyaan juga, sekalian dari Ibu Eka. Saya mau menanyakan juga tips dalam menjelaskan reading comprehension, terutama materi UTBK. Jadi ini karena Oh, kebanyakan cari guru teks. ya, Betul, betul, Miss. betul. Nggak Jadi apa-apa, nggak apa-apa. lebih ke reading comprehension. Karena kalau anak SMA, kalau saya kebetulan ngajarnya IELTS, sebenarnya critical reading juga masuk sih di apa namanya di IELTS reading. Nah ini Oke. bagaimana dengan soal-soal UTBK seperti itu? Oke, mungkin yang bisa diterapkan adalah annotate. Tadi mungkin masih ingat ya annotate itu apa? Jadi kalau annotate itu Bapak Ibu di sini bisa membantu untuk membiasakan siswanya. Kan boleh ya textbooknya dicoret-coret atau soalnya itu kan dicoret-coret. Zamannya saya dulu itu kadang kayak nggak boleh nyoret-nyoret di dalam apa namanya kertas soal atau buku soal. Wah, saya kan jadi bingung ya bikin catatannya bagaimana begitu. Tapi kalau misalkan itu diperbolehkan, that's actually excellent. Karena disitulah kita bisa membantu siswa kita dengan reading comprehension dengan menggunakan teknik annotate. Iya, anotasi ya. Tadi ada Ibu Diah yang raise hand. Ibu Diah, boleh Ibu langsung bertanya? Yeah, thank you for Iya. this opportunity. Hello, Ma'am Ima. Dia. Halo. Hello. Also an English lecturer in linguistics Japan. So I would just like to join this webinar. Okay. So in my university, there are four reading classes, and the last reading classes is critical reading. So we have critical reading. We have I forget the mana. Oke. Literal reading, inferential reading, satunya lupa. Pokoknya yang terakhir critical reading. Okay. So my question is, in one classes, of course,
students with diverse students, like for diverse. Mhm. Also in university students, they Mhm. come with their diverse. Yep. Some students, some students, Mhm. some students are hot, some students are not. But in one class, I teach students with mostly lots. Oh, low order of thinking. Yes. Oke, oke. So to teach critical reading is hard for me Hmm. because a lot of students, alhamdulillah, mereka paham reading passage-nya aja udah alhamdulillah ya. There Ya. are lack of vocabularies, they are difficult to catch the idea, catch the content of reading. Mhm. So my question is, apakah bisa problem yang saya mungkin di kelas saya, yang saya alami di kelas saya itu jadi topik untuk CAR? Oh, oke. Tadi permasalahannya adalah siswa memiliki kesulitan ketika harus melakukan critical reading ya. Yeah, for example, recognizing the problem and then offering the solution or Mhm, evaluating the mhm, content, mhm, making reference with the daily life, mhm. for example. Oke, iya. Sebetulnya ya tentu saja bisa. Kalau misalnya maafkan saya, sebutannya ini apa nih, Miss Ma'am atau Miss Dia? Oh, Miss Ma'am, oke. Ketika Miss Ma'am mengatakan misalnya, tapi saya luruskan dulu ya Miss Ma'am, tidak bisa kita mengkategorikan mahasiswa kita tuh lots atau hots. Karena lots atau hots itu kita kategorikannya contohnya adalah dalam jenis pertanyaan. Ya, atau di dalam jenis pertanyaan ya biasanya itu adalah lots atau hots, karena kalau misalnya itu lots berarti requiring students just simply to answer what it is written in the text, bahkan tidak merubahnya ya. Kalau misalkan hots itu requiring students untuk ada proses kognitif lagi, inferring ya, maka itu adalah hots. Mungkin Miss Ma'am di sini bisa mengkategorikan siswanya berdasarkan boleh kan diukur reading comprehension pakai TOEFL atau pakai IELTS ya kalau mau. Kemudian baru dipetakan ya, mereka itu sebetulnya kalau dalam level profisiensi berada pada level yang mana. Nah, kemudian baru dilihat lagi kan ketika di kelas yang critical reading tadi ya, Miss Ma'am. Ketika mengerjakan soal atau mengerjakan tugas itu, kelompok mana nih yang bisa berhasil menjawab pertanyaan tadi kan ya? Ada nih sudah bersyukur, misalnya ada siswa ngerti teksnya aja sudah bersyukur begitu ya, dan lain sebagainya. Nah, karena konsep kalau tadi kan critical thinking yang saya jelaskan adalah yang akan dilakukan oleh teman-teman di sini ya. Ketika akan melakukan CAR, sudah menemukan masalah, kadang-kadang bingung solusinya apa, atau misalkan sudah menemukan masalah dan solusinya sudah ketemu, itu proses-proses yang dilakukan dalam critical reading-nya. Tetapi proses yang barusan bisa sekali diimplementasikan di tempatnya Miss Ma'am, tapi itu berarti menggunakan konsep yang kedua, yaitu merubah things that I do. Saya kan tadi mengatakan ya, dalam CAR, penyelesaian masalah itu bisa diberikan dalam dua area. Yang pertama itu specific activity atau specific task atau a series of activity atau a series of tasks. Yang kedua itu adalah a program. Ya, atau misalnya tadi kalau yang saya garis bawahi, I change the way I think that I do. Kalau tadi Miss Dia sama sekali belum mengimplementasikan tahapan-tahapan tadi ya, before reading, during reading, kemudian after reading. Nah, itu berarti Miss Dia akan menggunakan tahapan yang kedua gitu ya, yang akan merubah mulai dari lesson plan, ya kan Miss Dia ya. Kemudian kemungkinan materi juga akan disesuaikan dengan lesson plan-nya dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau pertanyaan Miss Dia, apakah saya bisa menjadikan tadi permasalahan critical reading ability di mahasiswa saya menjadi permasalahan dari CAR? Tentu saja bisa, gitu. Iya, aduh, ini sebenarnya topiknya satu informasi lagi. Jadi di reading kelas itu ada tiga kelas. Kelas yang pertama itu dominant student. Kelas yang kedua activity. Kelas yang ketiga dominantly lot student. Karena waktu masuk universitas itu kita lakukan uji. Memang kita klasifikasikan seperti itu. Oh, Seperti itu. baik-baik. Universitas yang menggunakan jargon lagi, terminologi itu ya. Oke, ya. Oke. Iya. Ah. Iya. Oke, thank you so much.
Answer my You're question. welcome. Iya, wah silakan itu dicobakan ya. Iya, Masya Allah. Sebenarnya ini mungkin nggak cukup ya waktunya kalau ngebahas topik yang sangat applicable ini, tapi kita waktunya sangat terbatas. Ini juga sebenarnya ada pertanyaan lagi dari Iya, kita, tapi sebenarnya silakan. bisa dibahas di kemudian hari ya, karena Hmm. keterbatasan waktu. Mungkin Miss Ima bisa memberikan apa ya, in a nutshell, what can you uh, sum up from this topic? Well, mungkin kalau yang saya tadi tangkap ya, sebetulnya teman-teman di sini ketika mendengar kata critical reading itu langsung mengasosiasikan dengan kondisi di kelas masing-masing gitu ya. Jadi belum apa istilahnya itu ya menempatkan bahwa misalnya apa nih apa yang akan saya lakukan kalau misalkan saya sebagai seorang individu menjadi seorang critical reader begitu ya misalnya dan teman-teman. Itu juga mohon maaf nih sebelumnya karena saya harus menggarisbawahi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, nah sebetulnya mungkin critical reading ini menjadi salah satu topik penelitian yang menarik, yang bisa diulik, baik itu sudah dari SD sekalipun ya, gitu kayak teman-teman yang mengajar di SD, kemudian di SMP, SMA, masuk ke dalam ranah yang sekarang cukup populer, HOTS begitu ya, dan pakarnya juga ada di UPI itu kalau tidak salah Profesor ini. Nah, kalau menurut saya tuh, jadi berpikirnya begini teman-teman, kalau misalnya kita ingin mengajarkan siswa kita, yuk balik dulu ke diri kita sendiri. Tipe reader seperti apakah kita, begitu ya? Ketika kita membaca, saat ini sebagai seorang guru, sudahkah kita pun bergerak dari literal reader menjadi critical reader, begitu ya? Kemudian yang kedua, tadi kalau teman-teman mengatakan, aduh Miss untuk baca, nemu satu bacaan, atau misalkan spend our time 5 menit, 10 menit untuk baca sesuatu yang cukup menguras otak kita, begitu ya misalnya ya. Tetapi mau tidak mau, memang it's all about habit ya. Tadi mungkin tidak saya sebutkan sengaja karena kalau kita melihat PISA kan cukup mengkhawatirkan ya teman-teman gitu. Dari tahun ke tahun saya melihat kayak kurvanya itu begini ya. Artinya sekarang di tahun 2022 kan nanti akan diteskan lagi tahun 2026 ya kan? Ini tugas teman-teman yang ada di sekolah dasar dan menengah itu kan lumayan berat. Karena saya melihat juga di kurikulum sekolah, begitu ketika ada kurikulum merdeka, sebetulnya saya senang. Itu teman-teman guru memiliki kebebasan luar biasa kan untuk menentukan apapun yang biasa diatur oleh pemerintah. Namun kan banyak yang tidak siap karena kita kan sudah bertahun-tahun apa-apa itu harus selalu menurut kepada kurikulum nasional. Karena jujur ya, misalnya dalam mencari sekolah saja karena kebetulan ya anak saya sedang sekolah, saya merasa senang gitu di sekolahnya itu ada program membaca buku. Satu buku dan kalau anak saya tuh cukup rajin satu buku satu hari gitu. Dan dia baca kemudian dia rangkum dan dia punya reading record. Nah, pertanyaan saya kan kalau misalkan kita ini juga jadi penelitian menarik ya, tapi mungkin bukan CAR ya, tapi ini exploratory research di Kota Bandung, di kota Bapak dan teman-teman di sini, Sumedang dan sebagainya, setiap sekolah kita bisa eksploratory ya. Program pemerintah dalam menggerakkan literasi membaca dengan mengadakan taman baca itu sudah berapa persen yang sudah terrealisasikan begitu. Kalau tadi saya lihat sekilas di chat apa siswa kita tuh kewalahan kalau baca bahasa Inggris ya karena misalkan ternyata literasinya itu dalam bahasa Indonesia juga masih kurang gitu. Nah, karena memang berapa persen nih teman-teman apalagi yang punten ya yang sekolah negeri kan tidak semua orang tuanya itu paham akan pentingnya kalau punya uang 5.000 mau beli buku seharga 5.000 atau mending beli ciki begitu ya kira-kira. Nah, misalnya banyak orang tua yang misalkan menutupkan anaknya, udah kamu beli ciki aja uangnya cuma 5.000 padahal ada buku yang seharga 5.000. Misalnya seperti itu ya teman-teman. Nah, itu masih kita temui di lapangan. Nah, jadi mudah-mudahan dengan topik saya nih Kang Dadan dan juga teman-teman, selain kita bisa merefleksikan diri sebagai what kind of readers are we, kemudian apa yang ingin kita tularkan kepada siswa kita sebagai seorang reader, pembaca, itu bagian mananya. Karena saya yakin, kalau tadi teman-teman yang suka baca novel, kemudian ada teman-teman yang suka baca motivational book, mulai ada teman-teman yang suka baca jurnal juga ya. Ada satu sisi yang kalau teman-teman bisa sisipkan itu sebetulnya di dalam lesson plan-nya reading. Reading itu kan kalau yang saya pahami dalam kurikulum Merdeka, kalaupun kita punya textbook dari pemerintah,
kita punya kebebasan untuk memilihkan bacaan lain untuk teman-teman gitu ya. Jadi good luck teman-teman semuanya yang menyukai CAR, yang menyukai jenis penelitian lain. Jadi kita bisa memasukkan tidak hanya berupaya untuk, kalau saya berpikir gini, CAR itu adalah we identify local problems, but the solutions that we will see atau observe atau report should become a global solution. Gitu sih saya ngelihatnya ya. Jadi CAR itu berangkat dari local problems for Hmm. global solution. Begitu. Terima kasih. Iya, wow, Masya Allah itu closingnya kena banget ya. Jadi semoga Bapak Ibu semua di sini langsung aware nih, kira-kira ada masalah apa di kelasnya, dan langsung buru-buru untuk cari resource yang mungkin berkaitan dengan itu. Oke, because the time is over. Oh, tadi saya lihat ada sampai 74 partisipan sih yang masuk ke Zoom ini pada dan cuman ini pas mau closing udah tinggal 60. Kita mau foto dulu ya Bapak Ibu, boleh di turn on kan dulu kameranya. Kalau yang bisa turn on, kita mau foto dulu ya. Jangan dulu leave Zoom. Oke, thank you. Wah, ada Ibu Reli, ada Mr. Fani, ada Miss Denis, ada Miss Rini, ada Hermi, terus ada Ibu Syahai Nurahmi. Oke, kita foto ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Smile everyone. Sebentar. Oke, boleh untuk tidak mencet dulu. 1, 2, 3, give your best smile. Oke, sebentar. Paste. Lalu ada di selanjutnya. Mau difoto semua, Mr. Dadan? Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah. Ya on Mohon cam maaf ya aja, teman-teman halaman kalau ada depan. pertanyaan yang belum terjawab ya Kang Dadan ya. Iya, Soalnya kalau reading ini selalu menjadi topik menarik. betul. Iya. Benar-benar. Nah, cukup ya sesinya, apalagi kalau malam kayak gini mungkin Mr. Dadan sesinya harus diganti, dipindah. Yeah, okay. So thank you so much, Bapak Ibu. Hopefully, from this session, yeah, we learn something and then we make improvement, yeah, for ourselves and especially for our students and our classrooms. Thank you, Ibu Ima. Thank you, Pak Dadan. Happy weekend, ya. Besok sudah mulai weekend ya. Mungkin kita bisa ketemu lagi, insya Allah, di webinar-webinar berikutnya. Insya Allah ada sesi-sesi berikutnya dengan kelas Kreatif Indonesia. Untuk Bapak Ibu yang mungkin belum bergabung di kelas Kreatif Indonesia, boleh menghubungi Pak Dadan, bisa bergabung, siapa tahu nanti bisa menjadi narasumber seperti Miss Ima ya. Oke, say hamdalah everyone, alhamdulillahirabbil alamin. Thank you and see you around. Terima kasih, Teh Iman, terima kasih, Teh Fanya, terima Kang kasih, Dadan, makasih sudah Bapak Ibu, hadir terima teman-teman. kasih. Iya, asik Kang Dadan, nanti KKI ada book club ya. Iya, Makin banyak aja cabangnya ya Kang ya. betul. Iya. Leave ya.